Eh, barang tahu-tahu Bismillahirrahmanirrahim. ini barang cerita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba saja. Tiba-tiba betul. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kita lanjut lagi perkuliahan kita. Itu 02 siapa? Perkuliahan ke Tidak ada yang salah di 02 11. 11 kita bahas rekayasa lalu lintas Itu kan tinggal tergantung berkaitan komitmen. dengan Itu komitmen. parkir kendaraan bermotor. Sudah Pak, satu Ini bisa jadi satu penelitian tugas akhir kalau dibilang ya meneliti parkiran. Tahun lalu ada yang meneliti parkiran rumah sakit umum loh. Sudah selesai kuliahnya. Kita menunggu saja Kebutuhan tempat parkir ini untuk kendaraan, baik kendaraan pribadi, angkutan umum, sepeda motor, termasuk truk. Ini sangat penting. Tapi kan ada waktu Perlu ada lokasi untuk parkir. masih oriental di mana Saja kebutuhan ruang parkir. Di sini ada beberapa jenis kebutuhan ruang parkir. santai. Di antaranya untuk gedung perkantoran harus ada parkir, pusat perdagangan. Pemerintahan juga, pusat pemerintahan perlu ada ruang parkir, pusat perdagangan, eceran atau pasar swalayan. Nah, biasanya ada parkir depannya. Tempat rekreasi. Perlu ada tempat kendaraannya, itulah parkir. Seperti hotel, tempat penginapan, rumah sakit, sekolah, termasuk kampus kita, Universitas Muhammadiyah, perlu ruang parkir. Ini juga diteliti, satu penelitian meneliti kondisi parkir di kampus kita. Apakah sudah pas atau membutuhkan tambahan ruang parkir? Untuk sekarang dan untuk 5 tahun ke depan misalnya, nah itu bisa dihitung. Kita jadikan satu penelitian. Bioskop sekarang ini sudah tergusur ya. Tergantikan dengan HP. Canggih nonton video, film. Pertunjukan. Tentunya dia menggunakan secara bioskop perlu ada ruang parkir. Termasuk tempat pertandingan, gor harus ada ruang parkir. Nah, untuk mendesain parkir ya, perlu ada perencanaan mendesain parkir di pinggir jalan. Tepi jalan itu biasanya digunakan memarkir kendaraan. Nah, di parkir di sisi jalan ini merupakan salah satu faktor utama dari 50% kecelakaan. Ini ada kecelakaan 50% karena parkir di sisi jalan. Karena kekurangan kebebasan pandangan, kendaraan berhenti atau keluar dari tempat parkir, nah ini bisa terjadi tabrakan. Jadi benturan secara mendadak. Kita sedang langganan parkir daerah di mana kapasitas lalu lintas diperlukan dan lebar jalan secara keseluruhan dibutuhkan untuk melakukan lalu lintas. Pada daerah di mana akses jalan masuk ke lahan sekitarnya diperlukan larangan parkir tentunya. Jarak 6 meter dari suatu penyeberangan pejalan kaki, 9 meter ini larang parkir. Jarak 5 meter dari sumber air, pemadam kebakaran dan lain-lain. Jadi ada tempat larangan parkir. Jalan itu biasanya ada marka jalannya tuh huruf P dengan digaris ya. Lingkaran dan garis. Jadi dilarang parkir. Kalau P saja berarti tempat parkir. Nah, apa penjelasan dari ruang parkir yaitu suatu satuan ruang parkir adalah tempat parkir untuk satu kendaraan. Pada tempat di mana parkir harus diberi marka pada permukaan jalan. Ini ruang parkir sejajar, contoh ya. Parkir sejajar, kendaraan masuk. Ini sudut ruang parkir bersudut ya, ada ini beberapa derajat. Dan ruang parkir ada sejajar dan bersudut. Kemudian ada parkir perumahan. Yang dua hal utama ini dengan parkir perumahan, yaitu desain geometrik parkir pada daerah perumahan. Ada desain geometrik jalan, ada mata kuliahnya atau geometrik jalan. Dan kemudian penyediaan parkir yang cukup memadai pada area pemukiman tersebut. Kemudian untuk desain geometrik parkir di luar jalan.
Desain geometri. Ada standar penentuan luas ruang parkir. Untuk menentukan luas ruang parkir, untuk kegiatan belanja, kantor, ini dibutuhkan ruang parkir. Dan ukurannya berbeda antara satu kegiatan dengan kegiatan lain. Jadi standarnya berbeda. Ini kriteria kebutuhan ruang parkir untuk pusat pembelanjaan atau swalayan. Ada dalam bentuk tabel untuk mobil dan sepeda motor ini. Bentang yang berlaku. Ada LAC, LAE, PPK di atas 5.000 meter. Panjang kali lebar ini. Dari datanya, parkir yang harus tersedia minimum 0,1% dari LAT. Maksimum 2% untuk mobilnya dari LAT. Standar untuk kriteria ruang parkir ya, kebutuhan ruang parkir ya. Kriteria kebutuhan ruang parkir untuk perkantoran juga sudah ada ini. Minimum 1% LAT mobil, ya, maksimum 2% dari LAT untuk mobil ini. Kalau sepeda motor 5% maksimum. Kriteria kebutuhan ruang parkir untuk rumah sakit ini. Ini ada juga maksimum 2%. Mobil, sepeda motor juga sama, maksimum 5%. Hanya untuk minimumnya ini pada sepeda motor 0,1%. Ini hasil studi data dibuat tabel dari UGM, Universitas Gadjah Mada, yang teliti dan membuat standar itu. Nah, ukuran-ukuran dan topografi daerah ini sering menentukan rancangan terbaik untuk tempat parkir. Maksudnya jalan masuk dan keluar yang disediakan. Ini ukuran-ukuran dan topografi daerah masing-masing. Hanya ada petunjuk desain yang utama yaitu mengenal ukuran ruang parkirnya, ukuran celukan dan lebar gang parkir. Perlu ada datanya. Sistem sirkulasinya, bagaimana masuk keluarnya, lebar jalan, landai, miringnya. Ini perlu diambil datanya. Sistem sirkulasi, lebar jalan landai, landaian, radius belokan, berapa derajat belokan, ruang bebas atas. Kemudian pengaturan masuk dan keluar, karcis tidak ada karcis, pembayaran atau tidak. Kemudian akses jalan kaki, penerangan, rambu dan marker. Ini petunjuk untuk mendesain parkir. Untuk pengembangan ruang parkir. Nah, kemudian parkir juga perlu dikendalikan. Nah, pengadilan utamanya yaitu mengenai ruang atau tempatnya itu, tempat parkirnya. Sini dibahas tentang harga dan biaya. Penting ingat pengendalian tersebut dapat digunakan secara bersama agar penawaran ruang parkir tersedia itu dapat disesuaikan dengan permintaan. Nah, parkir dikendalikan melalui satu kombinasi. Ada pembatasan ruang, ada misalnya waktu dan biaya. Ini tempat tertentu seperti di rumah sakit ya, ada batasan biaya. Atau di pasar tanah, ada memang biaya untuk parkir. Pas dia steril di anu mati bagaimana? Ya, kita masih membahas parkir ini. Pengendalian dengan waktu dan biaya berkaitan dengan usaha untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Untuk pengendalian, pembayaran juga atas investasi keuangan untuk pembangunan prasarana dan perawatan. Ini perlu ada manajemen supaya parkirnya bagus. Ini perlu dilakukan. Ini contoh ruang parkir di luar jalan. Ada yang bertanya mungkin atau menambahkan bisa. Contoh-contoh ruang parkir. Kalau di luar jalan, nah ini mengandung kemungkinan ditabrak. Terang bawa bahan apa steril? Ini kombinasi pengendalian yang utama. Ya, ada kebijaksanaan tarif parkir. Ada tarif normal, ada pendapatan permintaan, ada pendapatan dan permintaan.
perlu disesuaikan tarifnya. Iya. Di tempat tertentu parkir menggunakan tarif ya. Kemudian batasan lokasi ruang parkir kendaraan sesuaikan dengan ukuran lokasi parkirnya. Karena terbatas aturan. Ada juga pembatasan waktu parkir. Nah, kalau sudah tidak cukup maka dibuat batasan waktu parkir. Sekian jam itu berapa? Misalnya 2.000, tetapi kalau lebih 1 hari, ya berarti ada batasan tambah biaya. Ini di tempat tertentu saja. Ada kapasitas parkirnya tidak cukup. Nah, jadi pembatasan itu ada pembatasan waktu lamanya parkir biasanya. Itu diwujudkan dalam penetapan tarif progresif. Ada tarif biaya. Berapa lama waktunya parkir. Kemudian pembatasan pengeluaran izin dan jenis kendaraan, ini juga ada pembatasan. Dan pembatasan waktu terhadap akses. Jadi, waktu dibatasi, akses tempat parkir. Pembatasan mengenai alat pengendali parkir, ini metode-metode pengendalian yang utama dan umum dilakukan. Itu dengan alat pengukur parkir, dan kartu, dan disk. Hanya kalau untuk rumah sakit itu pakai kartu untuk pegawainya. Jadi tinggal perlihatkan kartunya. Ya bisa keluar masuk tanpa bayar kalau itu. Nah, kartunya. Mereka sudah dibayar per bulan. Sudah dipotong per bulan gajinya. Untuk karcis masuk. Jadi bebas masuk, keluar tanpa membayar. Sebenarnya membayar juga karena ditagih setiap bulan. Dipotong dari gajinya. Alat pengendali parkir ini. Surat izin parkir perumahan. Untuk mengendalikan parkir harus ada izin di perumahan tertentu tentunya. Berkaitan batas waktu pada dasarnya ini ditentukan tergantung pada keseimbangan penawaran dan permintaan yang ada. Tergantung orang yang tinggal di sekitarnya, jika terganggu dia butuh dibuat waktu. Jadi ada penawaran dan permintaan pelaku parkir. Di sini tidak ada ya, di Unismu tidak ada batas waktu. Silakan parkir kapan saja. Nah, ini petunjuk umum digunakan untuk pembatasan waktu. Misalnya 1 jam untuk daerah perkotaan, 2 jam daerah pinggiran dan sekitarnya. Nah, ini di tempat tertentu tentu ya. 20 menit di daerah tertentu. Ini mungkin belum diterapkan sini, mungkin di daerah di luar kota atau di negara lain yang diterapkan. Karena di sana terlalu banyak kendaraan. Menyebabkan macetnya dibuatlah batas-batas. Termasuk pembatasan waktu untuk parkir. Nah, kemudian terlibat aturan pembatasan ada aspek penindakan. Jadi pengelola parkir dan hukum dibuat. Parkir liar yang di sini dijelaskan merupakan satu penyebab utama muncul kemacetan, semrawut dan bahkan kecelakaan untuk kendaraan ataupun pejalan kaki kena korban. Nah, tanggung jawab dari organisasi pengelola parkir itu antara mengumpulkan pungutan parkir sekaligus merawat tempat parkir. Memeriksa pengendaliannya, sistem pengendalian parkir, sekaligus mencatat keluar masuknya kendaraan parkir. Dan dia punya data-data kendaraan masuk dan keluar. Berapa jumlah yang parkir setiap hari, setiap bulan. Nah, ini harusnya dimiliki oleh manajemen pengelola organisasi parkir. Dia bisa merencanakan lokasi-lokasi parkir dan pengendaliannya, membangun fasilitas baik di jalan maupun luar jalan. Nah, untuk itu, biasanya kadang-kadang juga ini ditetapkan besar pungutan parkir tempat tertentu. Misalnya saya lihat di rumah sakit ya, di mall sana, tapi bukan mall kayaknya, belum jadi mall, toko. Koordinasi dengan instansi kepolisian untuk menegakkan hukum, sehingga ada punishment bagi yang melanggar. Dan koordinasi, komunikasi, bimbingan langsung oleh instansi yang bergerak di bidang lalu lintas. Misalnya adalah AJR, Dinas Perhubungan ya. Nah, dari sini bisa dirangkum
bahwa setiap perjalanan yang menggunakan kendaraan diawali dan diakhiri pasti di tempat parkir. Pasti akan parkir kendaraannya. Oleh karena itu kebutuhan ruang parkir ya, dipenuhi dengan cara parkir bisa di pinggir jalan, parkir di pelataran parkir, atau parkir di bangunan parkir yang dibuat khusus. Dan dalam mendesain ruang parkir di pinggir jalan digunakan satuan ruang parkir berupa parkir paralel atau parkir serong tadi di atas jelaskan. Dan dalam mendesain geometrik parkir di luar jalan gedung parkir, maka perlu memperhatikan layout ruang parkirnya. Sirkulasi, arus kendaraan keluar masuk ruang parkir. Nah, itulah materi kita. Ini diakhiri dengan cara-cara yang digunakan dalam pengendalian parkir, meliputi pengendalian parkir di pinggir jalan, pengendalian kebijakan, ya, kebijaksanaan tarif parkir, dan kebijaksanaan pembatasan keluar parkir. Ini digunakan dalam pengendalian parkirnya. Parkirnya di pinggir jalan ini perlu dikendalikan, di-manage. Kemudian kebijaksanaan tarif parkir ini perlu di-manage, disesuaikan. Dan kebijaksanaan pembatasan ruang parkir ini perlu diatur. Ini tidak menyebabkan permasalahan. Iya, demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Ya, tentang parkiran kendaraan bermotor. Jadi bagi yang ingin meneliti bisa meneliti tentang parkiran ini. Berikutnya ada yang bertanya mungkin atau menambahkan? Yang dibakar tidak sisa terbakar. Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Belum ada. Jadi kita lanjut materi pengembangan karakter. Apakah Anda sudah memiliki karakter yang bagus? Apa karakter Anda yang sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Nah, kita coba bahas ini untuk akhlak ya. Tujuan pendidikan tinggi nasional ya. Kita coba bahas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana manusia kita ini sejak lahir sudah bertauhid. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah Ta'ala memberinya gelar Khalilullah. Kenapa? Gelar kekasih Allah, Khalilullah. Luar biasa. Dari kecil beliau sudah bertauhid. Nah, di zaman itu mereka termasuk ayahnya sendiri itu menyembah patung. Dan meskipun Azhar, ayah Ibrahim alaihissalam ini pemerhati berhala, Ibrahim alaihissalam mengingatkannya dengan santun dan lembut. Jadi ini anaknya dari kecil sudah bertauhid. Ingatkan ayahnya yang menyembah patung, membuat patung. Nah, Ibrahim, anak ini pemberani. Dia hanya takut kepada pencipta semua, manusia, makhluk-makhluk alam semesta, termasuk patung, semua ciptaan. Dan dia mau mencipta itulah Tuhan yang disembah Ibrahim. Itulah Allah. Maka Ibrahim ini orangnya cerdas, ya. Dia hancurkan berhala-berhala milik Raja Namrud, penguasa saat itu. Kecuali satu berhala yang besar ini. Dia gantung alat untuk menghancurkan tamakonya. Nah, kemudian Raja Namrud ini marah melihat kondisi tersebut, patungnya dihancurkan. Diperintahkan untuk tangkap Ibrahim karena sudah menghancurkan tuhan-tuhannya. Perintah Namrud ini. Pasukannya diperintahkan menangkap. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam datang dan menjawab tuduhan Namrud. Kemudian dia sampaikan untuk mengetahui siapa yang menghancurkan itu, Tuhan, nah, tanyakan saja kepada berhala yang paling besar yang membawa kabar itu. Jadi dianggap ini adalah Tuhan yang lebih besar yang menghancurkan. Karena itu ya harusnya tidak dianggap sebagai Tuhan, karena Tuhannya bisa hancur. Jadi patung saja yang tidak bisa bergerak, tentunya patung bukan Tuhan. Bergerak saja tidak bisa. Karena itu Ibrahim mengajarkan agar menyembah pencipta seluruh alamnya, termasuk manusia, patung-patung, alam semesta ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Ta'ala. Ini Ibrahim salam atau dakwanya. Akibatnya Nabi Ibrahim salam yang menyampaikan kebenaran diikat dan dibakar selama 40 hari, luar biasa, lebih 1 bulan.
Nah, selama dibakar, Nabi Ibrahim AS berdoa, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nah, ini terus dibaca doanya. Dan Allah SWT menjadikan api yang panas itu menjadi dingin dan sejuk. Luar biasa. Tidak terbakar. Jadi ini mukjizat Nabi, para Nabi ketika mereka mendapatkan tantangan, halangan, mereka diberikan kemukjizatan. Luar biasa. Dan di mana fungsi-fungsi ciptaan jadi hilang. Api fungsinya membakar jadi hilang. Nah, Nabi Ibrahim kemudian selamat dan kembali berdakwah. Mengajak keluarganya, anak-anak dan keluarganya, termasuk memuliakan tamu dan mendirikan sholat. Luar biasa, memuliakan tamu. Allah Ta'ala merasakan Raja Namrud yang kejam dengan nyamuk yang masuk ke dalam hidungnya. Luar biasa, ini raja yang kejam, yang kuat, hebat pasukannya. Dia mati karena nyamuk. Nyamuk masuk ke dalam hidungnya, berkecil. Saat dia mati, nyamuknya keluar dari hidungnya. Sehingga orang melihat, yang membunuh raja ini nyamuk. Raja Namrud ini yang mengaku dia Tuhan, ternyata bukan Tuhan. Dia mati. Nah, pasukannya pun, Allah datangkan banyak nyamuk. Pasukannya pun diserang oleh nyamuk. Luar biasa. Jadi orang yang berbuat zalim, berbuat salah, melawan Al-Quran, melarang kitab suci, Injil, Zabur, yang Taurat dan sebagainya, itu tentunya akan mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat tentunya. Di dunia didapatkan balasannya seperti ini, Raja Namrud dan pasukannya, di akhirat apalagi. Nah, apa hikmah, karakter yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, mahasiswa harus selalu berkata santun dan lembut pada orang tua. Ini contohkan Nabi Ibrahim, walaupun orang tuanya menyembah patung, tetapi tetap beliau menyampaikan kepada orang tuanya dengan santun dan lembut. Walaupun ditolak oleh orang tuanya, tetap menyampaikan terus, tidak bosan. Kemudian mahasiswa diharapkan tidak takut gelap dan pemberani. Jadi berani. Biasanya mahasiswa itu, apalagi aktivis itu kan berani menyampaikan kebenaran. Kalau ada kesalahan, termasuk kesalahan pemerintah, dikritik. Nah, ini mereka berani. Inilah yang bisa dicontoh dari Nabi Ibrahim AS, pemberani, ya, mengkritik. Bahkan bukan cuma keluarganya dikritik, tetangganya, pemerintah dikritik. Pemerintah yang menyembah patung. Tidak takut dengan gelap, tidak takut dengan halangan dan tantangan, termasuk penyiksaan. Jadi orang berani. Apa yang benar disampaikan, kalau salah disampaikan juga salah. Dan ketiga, mahasiswa harus memuliakan tamu dan terus mengajak orang tua, mengajak adik, mengajak kakak beribadah, ya, beribadah. Kalau Muslim mendirikan sholat. Ya, Muslim punya cara ibadah masing-masing. Jadi memuliakan tamu dan mengajak untuk beribadah. Belum sekarang beribadah, ya dimulai aktif beribadah. Yang Muslim bisa sholat 5 waktu, mulai belajar sehingga bisa memiliki karakter para nabi, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, demikian materi kita pada kesempatan ini. Ini bisa dihafalkan bagi yang kaum Muslim, ya, sebuah amalan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar. Apa beliau baca? Hasbunallahu ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah yang memberikan nikmat, ya, wakil nikmat, pertolongan. Jadi demikian materi kesempatan ini. Saya akhiri mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.